Hai semua, inilah organisasi militer Indonesia bentukan Jepang. Setelah merebut Indonesia dari tangan Belanda, Jepang melakukan berbagai taktik untuk memanfaatkan Nusantara secara maksimal. Dengan segala ide dan kecerdikan, Jepang memutuskan untuk membuat organisasi militer dan semi-militer yang nantinya bisa berguna ketika sekutu datang dan ingin mengembalikan kejayaan kolonial Belanda. Organisasi militer bentukan Jepang ini diikuti oleh banyak sekali pemuda di Indonesia. Mereka tertarik bergabung karena Jepang memberikan banyak sekali propaganda. Salah satunya Gerakan 3A, berikat uraian lengkap organisasi militer Indonesia bentukan Jepang itu. Yang pertama adalah Heiho atau pasukan pembantu prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan yang sengaja dibentuk oleh Jepang untuk membantu pasukan angkatan laut, darat, dan kepolisian ketika sekutu datang. Pemuda berusia 17-25 tahun yang secara jasmani dan rohani dilatih dan didik oleh militer Jepang agar bisa berperang. Mereka dimasukkan ke kamp militer dan ditekan hingga mencapai batas tertinggi kekuatan fisik dan mentalnya. Setelah menjalani latihan yang sangat ketat, pasukan ini akan dipekerjakan seperti layaknya pasukan Jepang. Mereka berpatroli dan berperang karena sudah diajarkan menggunakan senjata dengan benar. Anggota Heiho yang berhasil direkrut oleh Jepang kala itu sebanyak 42.000 orang. Yang kedua adalah pembela tanah air atau PETA. Pembentukan Heiho dipandang masih kurang memadai oleh pemerintah Jepang kala itu. Akhirnya berdasarkan instruksi dari Letnan Jenderal Kumakichi Harada, dibentuklah PETA yang menggandengkan pemuda-pemudi Indonesia. Berbeda dengan Heiho yang anggota susah naik pangkat dan tidak mungkin memiliki jabatan tinggi, PETA mengizinkan anggotanya mendapatkan jabatan tinggi hingga setingkat perwira. Kebebasan ini membuat PETA sangat diminati hingga anggotanya meledak mencapai 57.000 orang. Tentara PETA juga dilatih secara maksimal oleh Jepang untuk berperang. Sayangnya, di beberapa daerah PETA justru melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Supriyadi di Blitar. Akhirnya, PETA menjadi salah satu ujung tombak kemerdekaan Indonesia dalam melawan penindasan Jepang. Yang ketiga adalah Seinindan atau Korps Pemuda. Seinindan dibentuk oleh Jepang dengan tujuan agar pemuda di Indonesia mampu melindungi tanah airnya sendiri. Meski organisasi ini hanya semi-militer, latihan juga diberikan cukup berat. Di masa lalu, anggota Seinindan sangatlah banyak, bahkan mencapai 500.000 jiwa yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Meski fungsi awal dari Seinindan adalah menjaga tanah air, Jepang punya misi lain yang tentu saja dirahasiakan. Misi itu adalah menggunakan pemuda yang berusia 17-24 tahun ini sebagai cadangan untuk peperangan. Saat sekutu masuk dengan kekuatan yang sangat tinggi, para Seinindan ini berjaga di belakang agar kekuatan semakin besar. Yang keempat adalah Korps Kewaspadaan atau Keibodan. Berbeda dengan Seinindan, Keibodan lebih banyak berisi pria dewasa dengan umur sekitar 25-35 tahun. Mereka dilatih militer untuk menjaga desa-desa yang menjadi base pertahanan Jepang. Mereka dipersiapkan sebagai pasukan yang akan selalu waspada dengan ancaman dari luar ataupun dalam Indonesia. Setiap ada hal aneh-aneh, Jepang meminta mereka untuk melapor. Fungsi dari lain Seinindan adalah membantu tugas dari polisi Jepang. Mereka berpatroli dan melakukan aksi-aksi kombatan yang sangat hebat. Keibodan dibentuk oleh Jepang, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selain di Indonesia, Jepang juga membuat pasukan militer di Tiongkok dengan nama Kakyou Keibotei. Yang kelima adalah Fujinkai atau pasukan wanita. Wanita juga berperan besar bagi pertahanan Jepang di Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua. Jepang membuat organisasi bernama Fujinkai yang berisi wanita-wanita berusia minimal 15 tahun. Mereka akan dilatih oleh Jepang untuk membangun kesejahteraan masyarakat serta memberikan kursus-kursus bermanfaat meski dalam lingkup terbatas. Pada situasi ini yang sangat darurat, Fujinkai akhirnya dilatih oleh perang menggunakan senjata oleh Jepang. Mereka akan ditugaskan dalam peperangan jika kaum pria tak kuat menghalau serangan yang sangat kuat dari sekutu. Pasukan terkenal dari Fujinkai ini diberikan nama pasukan Srikandi dan dibentuk sekitar tahun 1994. Dan hingga saat ini bahkan masih ada bekas organisasi organisasi militer Indonesia buatan Jepang yang masih tersisa, yaitu adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini adalah bekas dari PETA. Inilah ceritanya. Hal yang perlu kita ingat, tak semua tentara PETA pro terhadap Jepang.
Hal ini dibuktikan pada pemberontakan peta di Blitar pada 14 Februari 1945 yang menyebabkan pemimpinnya Supriyadi tertangkap dan tidak ketahui keberadaannya. Selain Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentara kekaisaran Jepang memerintahkan untuk segera membubarkan peta. Pembubaran peta terjadi setelah Panglima Tentara ke-16 di Jawa, Letnan Jenderal Nagano Yuichito, mengucapkan perpisahan pada anggota kesatuan peta. Walaupun secara organisasi telah bubar, ternyata peta masih membantu dalam peperang kemerdekaan ketika Belanda mencoba menduduki Indonesia. Mantan tentara peta seperti Soeharto, Sudirman, Ahmad Yani, Basuki Rahmat, dan Sarwo Edi Wibowo berperan setelah kemerdekaan. Pada akhirnya, ketika pemerintah membentuk sebuah badan resmi untuk menjaga kedaulatan negara, anggota peta diajak kembali untuk bergabung. Pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tentara peta yang tersebar dikumpulkan kembali untuk bergabung dalam BKR. Tak hanya tentara peta, BKR juga memanggil bekas tentara Heiho, Kaigun, dan Kompeiho dari BKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat